Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi min ahli wa sahabatil kiram wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallallahu jami'al qubur ya muslimin wal muslimat wal mu'minin wal amwat mawsusan ila jami'il ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina syaikhul qadirin dan sayyidina jami'il muqaddisin khususan ila jami'i masyaikhi wa masyayikhina wa jaddi wa jaddina wa jami'il muslimin kafatan masyaikhi awlina wa awliha barha khususan ila jami'i al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahilu. Ya, bukan. Tafsiru khamsatin. Tafsiru khamsatin wa ishrina nazim kulla mukallafin fahaqi wa tani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Tafsiru khamsatin wa ishrina nazim. Tafsiru khamsatin bisa menjadi mubtada atau bisa menjadi fa'il. Lazimah wajib tafsiru khamsatin. Apa rinciannya? Tafsiru khamsatin wa isrinah. Apa rinciannya 25 rasul, 25 utusan. Wajib kulla mukallafin kepada setiap orang mukallaf. Kulla mukallafin kepada setiap orang mukallaf. Haqiqo maka yakinilah. Haqiq maka yakinilah. Bautanim dan carilah atau perolehlah. Bautanim dan perolehlah atau carilah. Bait ke-15 ini menjelaskan tentang rinciannya, jumlah utusan yang wajib diyakini oleh setiap orang mukallaf, yaitu jumlahnya 25 rasul yang wajib diyakini oleh orang mukallaf. Yajibu wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf. Wajib ayya'rifah apa? Harus tahu siapa kullu mukallaf. Tahu tafsila khamsatin wa isrinah kepada rincian 25 rasul. Kepada rincian 25 minal mursalinah dari utusan, dari para utusan. Minal mursalinah dari para utusan. Wajib tahu rinciannya 25 rasul. Wa makna lazimah, adapun maknanya lazimah, lazim tafsiru khamsatin di atas, wajabah ialah wajib, wa fardhu dan fardhu. Makna lazimah pada bait ini bermakna wajabah dan fardhu. Wajabah dan fardhu. Qauluhu adapun perkataan musannif kullah mukallafin, maf'ulun bihi ialah menjadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi ialah maf'ul bihi. Maf'ul bihi li lazimah, bagi lafaz lazimah. Kullu mukallafin nasab menjadi maf'ul bihi dari lazimah. Kenapa lazimah kok memiliki maf'ul bihi? Lianna lazimah, karena sungguhnya lazimah, idza kana ialah apabila ada apa lazimah
Apabila ada apa lazimah bermakna wajabah ialah bermakna wajabah. Apabila lazimah bermakna wajabah fahuwa maka adapun lazimah muta'addin ialah muta'addi. Wa amma idza kana dan apabila ada apa lazimah bermakna sabatah ialah bermakna sabatah. Sabatah maknanya tetap, wadamah dan tetap dan kekal. Bahwa maka adapun lazimah qasirun ialah lazim. Lazimah ini bisa muta'addi bisa lazim. Lazimah muta'addi ketika bermakna wajabah, bermakna wajib. Berarti muta'addi. Kalau muta'addi berarti butuh maf'ul bihi. Maf'ul bihnya adalah kullu mukallafin. Ketika lazimah bermakna sabatah dan damah, maka lazimah ini adalah lazim. Kalau lazim tidak butuh kepada maf'ul bihi. Karena di sini bermakna wajibah, maka butuh maf'ul bihi yaitu kullah mukallafin. Wa qauluhu adapun perkataan musannif haqiq dalam kurung haqiq ai fatayaqqon artinya maka yakinilah. Maka yakinilah ada dahaula'ir rusuli kepada bilangannya utusan tersebut, ada dahaula'ir rusuli kepada bilangannya utusan tersebut, alladzina rusul hum yang adapun alladzina khamsatun wa isyuna ialah 25. Yakinina pada bilangan para utusan yang berjumlah 25. Harus yakini bahwa jumlah para utusan adalah 25. Yakini kepada utusan yang jumlahnya adalah 25. Wa qauluhu adapun perkataan musannif wautanim dalam kurung wautanim ai iktasib artinya carilah, kasbun kasab cari mencari. Iktasib artinya carilah, warbah dan perolehlah. Warbah dan perolehlah, watlub dan carilah, sama utlub tolabah mencari. Adadahum mencari, adadahum kepada bilangannya rusul, bilangannya para utusan. Carilah, yakini dan carilah siapa saja, ada berapa dan siapa saja. Yakini dan carilah, cari dan yakini. Wa'lam dan ketahuilah annama bahwa sungguhnya suatu dakaroh yang menyebutkan kepada amma an-nadimu siapa nadim pembuat nadom. Mukhalifun ialah menyalahi, ialah berbeda, ialah menyalahi lima kepada suatu dakaroh yang menyebutkan kepada ma as-Suhaimi siapa yang as-Suhaimi menyebutkan fi kitabihi di dalam kitabnya as-Suhaimi, fi kitabihi di dalam kitabnya as-Suhaimi al-musamma yang dinamai bil muqtadi dengan kitab al-muqtadi. Al-muqtadi ada syarhil hudi-hudi. Wasayati dan akan datang dari keapahan itu madzakarus Suhaimi, maksudnya sesuatu yang akan disebutkan oleh Suhaimi. Dalikah apa madzakarus Suhaimi akan datang alaikah atasmu qoriban halai dekat, insyaallah taala jika Allah berkehendak. Jika berkehendak Allah taala, siapa Allah taala. Yang disebutkan oleh Nadim bahwa jumlah utusan itu sekitar 25 utusan, kata Nadim, kata pengarang kitab ini. Akan tetapi hal itu menyalahi terhadap penjelasan Imam As-Suhaimi di dalam kitabnya yang bernama Al-Muqtadi yang akan disebutkan sebentar lagi. Qala, ini penjelasannya. Qala berkata As-Suhaimi, siapa yang As-Suhaimi? Berkata yajibu 'alal mu'mini ayya'lamah wa yu'allimah sibayanahu wa nisa'ahu wa khaddamahu asma'ar rusul. Yajibu wajib 'alal mu'mini atas orang mukmin, atas orang yang beriman, ya kita ini. Wajib ayya'lamah apa harus tahu
Siapa mukmin? Siapa mukmin? Ayya'lama, apa harus tahu siapa mukmin, wa yu'allimah, dan mengajarkan. Siapa mukmin? Sibyanahu, kepada anak-anaknya, sibyanahu, kepada anaknya mukmin, wa nisa'ahu, dan istri-istrinya mukmin, wa khaddamahu, dan pelayan-pelayan atau pembantu-pembantunya mukmin. Khaddam, mengajarkan asma ar-rusulih, kepada nama-nama utusan, asma ar-rusulih, kepada nama-nama utusan, al-madhkurinah, yang disebutkan siapa, al-madhkurinah, yang disebutkan apa, asmaul rusul, atau siapa rusul, disebutkan fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Wajib tahu dan wajib mengajarkan. Dirinya sendiri wajib tahu dan memberitahu kepada orang lain. Siapa yang wajib diberitahu? Anak-anaknya, istrinya, khaddamnya, diberitahu tentang nama-nama utusan yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Hatta yuminu, sehingga iman siapa mereka? Mereka sibyan, nisa, dan khaddam. Iman bihim, kepada rusul, kepada rusul yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Wa yusaddiqu, dan membenarkan siapa mereka, bijami'ihim, dengan semuanya rusul, tafsilan, secara terperinci, secara detail, secara tafsil, membenarkan satu persatu. Jumlah 25 itu harus dibenarkan, benar bahwa mereka itu adalah orang yang benar, mempercayai bahwa mereka itu adalah orang yang benar. Wala yadunnunah, dan tidak menduga siapa mereka, tidak menduga annal wajibah, bahwa sungguhnya yang wajib alaihim, atas mereka, mereka dalam kurung sibyan, nisa, dan khaddam. Dan tidak menduga siapa mereka annal wajib, bahwa sungguhnya yang wajib alaihim, atas mereka, al-iman, ialah iman bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqat saja. Dan ajari mereka, sehingga mereka itu iman kepada nabi dan utusan, dan mereka tidak lagi menduga bahwa yang wajib mereka ketahui adalah Nabi Muhammad saja. Tidak, jangan sampai menduga seperti itu. Jangan sampai yang diyakini oleh keluarga kita adalah hanya Nabi Muhammad, akan tetapi nabi-nabi yang lain yang jumlahnya, rasul-rasul yang lain yang jumlahnya 25. Fa innal imanah, karena sungguhnya iman, bijami'il anbiya'i, dengan semua nabi, semua para nabi, mempercayai iman kepada seluruh nabi, su'un, sama saja, dzukirah, disebutkan ismuhum, dzukirah, disebutkan ismuhum, apa namanya, anbiya, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, aulam yuzkar, atau tidak disebutkan, aulam yuzkar, atau tidak disebutkan apa ismuhum. Wajibun, ialah wajib, wajibun menjadi khabarnya innal imanah wajibun. Wajibun ialah wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf. Mempercayai semua utusan, semua nabi, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran, itu hukumnya wajib atas seluruh orang mukallaf. Wahum, adapun anbiya, wahum, adapun nabi dan utusan, al-madhkurinah, al-madhkurunah, artinya yang disebutkan fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, sittatun wa ishruna, ialah 26, atau khamsatun wa ishruna, atau 25. Makanya jumlahnya adalah 25 atau 26 yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Orang Tuhan, dan meradongkan siapa saya kepada 25 atau 26 tadi. Fakultuh, maka mengatakan siapa saya, asma urus, ini bukan bahar, ini bahar basit.
Asma'u rusdim bi Qur'anin alaika tajib ka adamin Zakaria ba'da Yunusihim. Berarti kalau basit seperti itu. Jadi ini perkataannya Imam Asy-Syuhaimi yang tidak sama dengan perkataan Nadim. Kalau Nadim mengatakan jumlah utusan itu 25, kalau Imam Asy-Syuhaimi mengatakan sekitar 26. Jumlah 26 ini diberikan nadham oleh Imam Asy-Syuhaimi. Nadhamannya Asma'u Rusdin. Asma'u Rusdin adapun nama-nama utusan di Qur'anin yang ada di Al-Qur'an. Di Qur'anin yang ada di Al-Qur'an alaikah atasmu tajibuh wajib apa Asma'u Rusul. Alaikah atasmu tajibuh wajib apa Rusul. Ada sekitar nama-nama di Al-Qur'an, nama utusan yang wajib diyakini oleh kita. Alaikah atasmu. Wajib diimani oleh kita. Seperti apa? Keadamah seperti Nabi Adam. 1 Nabi Adam, Zakaria 2 Zakaria, ba'da Yunusihim setelah Yunusnya mereka. Nomor 3 Yunus, Nuhin 4 Nuh, wa Idrisah dan 5 Idris, Ibrahim 6 Ibrahim, wal Yasa 7 Yasa, Ishaqoh 8 Ishaq, Yakubah 9 Yakub, Ismailah 10 Ismail, Solihim 11 solehnya mereka, maksudnya Nabi Soleh, Ayyubah 12 Ayyub, Harunah 13 Harun, Musa 14 Musa, Mak Syu'aibihim 15 Syu'aibnya mereka, bersama Syu'aibnya mereka. Ini yang ke-15. Daudah 16 Daud, Hudin 17 Hud, Muzairin 18 Muzair, Tsumma Yusufihim, kemudian 19 Yusufnya mereka, Yusuf 19, Lutin 20 Nabi Lut, wa Ilyasah dan 21 Nabi Ilyas, Dzulkifli 22 Dzulkifli, awit tahada atau sama apa Ilyas dan Dzulkifli, awit tahada atau sama siapa Ilyas dan Dzulkifli. Yahya 23 Yahya, Sulaimanah 25 Sulaiman, Isa 25 Sulaimanah 24 Sulaiman, Isa 25 Isa, Mak Muhammadihim 26 Muhammadnya mereka, maksudnya Nabi Muhammad. Jumlahnya 26 menurut Syuhaimi. Kenapa kok mengatakan 25 atau 26? Karena Imam Syuhaimi Ilyas dan Dzulkifli itu sama katanya. Artinya bisa 26, bisa 25. Kalau 26 berarti Ilyas dan Dzulkifli adalah orang yang berbeda. Kalau 25 berarti Ilyas dan Dzulkifli adalah orang yang sama. Wa Ilyasah Dzulkifli awit tahada. Wa makna awit tahada, adapun maknanya awit tahada, makna dari lafaz awit tahada, anna Dzulkifli, bahwa sungguhnya Dzulkifli, ilah dikatakan huwa Ilyasun, huwa Ilyasuh ialah Ilyas. Dzulkifli itu ada yang mengatakan adalah Ilyas. Artinya Ilyas dan Dzulkifli adalah orang yang sama. Wakilah dan dikatakan Yusha, ialah Yusha. Dzulkifli itu adalah Yusha, bukan Ilyas, sehingga Dzulkifli dan Ilyas adalah orang yang berbeda. Wakilah dan dikatakan Zakaria, ialah Zakaria. Dzulkifli itu Zakaria, bukan Ilyas, bukan Yusha, tapi Zakaria menurut pendapat yang lain. Wakilah dan dikatakan Huzqail ibnu Ajuz, adalah Huzqail ibnu Ajuz. Lianna ummahu, karena sungguhnya ibunya Huzqail, kanat ialah ada siapa ummuhu, ajuzan ialah tua, sudah tua, tak mungkin punya anak, ajuz.
Fasa'alatillah al-waladah ba'da kibriha. Fasa'alat kemudian memohon siapa ummuhu, siapa ibunya Husqail, meminta Allah kepada Allah al-waladah kepada anak, minta anak ke Allah padahal dia sudah tua. Ba'da kibriha setelah tuanya ibu, setelah tuanya ummuhu, setelah tuanya ibunya Husqail, minta anak kepada Allah. Fawhaba kemudian memberikan siapa Allah laha kepada ibunya Husqail, kepada ummuhu, memberikan Husqailah kepada Husqail. Jadi Husqail ibnu Ajus. Kenapa kok dikatakan ibnu Ajus? Anaknya Ajus karena ibunya itu sudah tua, minta Husqail kepada Allah, diberikan oleh Allah. Ini ya Husqail benar deh. Bagi Allah paringin Husqail, dikasih Husqail. Makanya dikatakan ibnu Ajus. Artinya meskipun sudah tua ya, karena Allah sudah berkehendak secara medis kan tak mungkin punya anak, tapi ternyata ibunya Husqail ini diberikan nikmat oleh Allah berupa anak yang dinamai Husqail. Qala al-Jalalul Mahalli, berkata siapa yang al-Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin al-Mahalli berkata, Sumiyah dal kifli. Sumiyah dinamai siapa tadi ya? Siapa Ilyas dinamai Dzul Kifli kepada Dzul Kifli. Kenapa kok dinamai Dzul Kifli? Li'annahu karena sungguhnya Dzul Kifli takafalah ialah sanggup siapa Dzul Kifli, sanggup bisyamin dengan berpuasa jami'an harihi, di seluruh harinya, di sepanjang harinya Dzul Kifli. Kalau siang dia itu puasa, setiap siangnya digunakan untuk berpuasa. Wa qiyamin dan sholat atau berdiri maksudnya ya beribadah, tidak tidur. Qiyam itu bangun. Wa qiyamin dan bangun jami'al lailihi, di seluruh malamnya. Kalau siang puasa, kalau malam beribadah, bangun berzikir kepada Allah, sholat. Makanya dikatakan Dzul Kifli, sanggup takaful. Dia itu adalah orang yang sanggup untuk melakukan ibadah baik siang ataupun malam. Siang puasa, malam tidak tidur beribadah kepada Allah. Kalau kita siang jalan-jalan, malam tidur, kan? Qala al-Baijuri berkata siapa yang al-Baijuri, was-sahihu fil anbiya'i wal mursalina. Was-sahihu adapun yang sahih fil anbiya'i di dalam para nabi wal mursalin dan para utusan. Yang sahih pada utusan dan para nabi al-imsaku ialah imsak, diam, menahan diri, tidak komen, an hasrihim dari membatasi mereka, membatasi anbiya wal mursalin fi adadin di dalam bilangan, fi adadin di dalam hitungan atau bilangan. Kalau menurut Imam al-Baijuri, katanya yang benar itu soal utusan dan para nabi, kita tidak usah membatasi bilangannya. Itu jumlah 25, apakah 30, apa 100, tidak perlu katanya. Tidak perlu membatasi berapa jumlahnya para nabi dan para utusan. Itu menurut Baijuri, Imam al-Baijuri yang benar seperti itu, gak usah membatas-batasi. Kenapa? Li'annahu karena sungguhnya rubbama adda. Karena sungguhnya hal itu rubbama adda ialah terkadang mengantarkan apa hal itu, apa hasrun. Dan karena sungguhnya hasrun rubbama ialah terkadang mengantarkan apa hasrun, mengantarkan ila isbatin nubuwatih kepada menetapkan kenabian, awir risalati atau keutusan, menetapkan liman kepada orang laisah yang tidak ada siapa man kadzalika ialah seperti itu. Kadzalika ialah seperti nubuwah dan risalah fil waqih di dalam kenyataannya.
Kenapa menurut Baijuri kok jangan membatasi? Karena alasannya kalau kita membatasi jumlah utusan kepada orang tertentu dan dengan jumlah tertentu, itu terkadang mengantarkan malah membuat kita menetapkan keutusan dan kenabian kepada orang yang bukan nabi pada kenyataannya. Misalnya mengatakan jumlahnya adalah 100, orangnya ini. Itu kan terkadang mengantarkan, bisa jadi mengantarkan kepada menetapkan orang yang bukan utusan, atau menetapkan orang yang bukan nabi. Au ila nafi dzalika, atau kepada atofnya kepada ila isbatih. Au ila nafi dzalika, atau kepada menafikan nubuwah dan risalah. Kepada menafikan nubuwah atau risalah, dinafikan aman dari orang. Huwa yang adapun aman kadzalika ialah seperti itu. Seperti itu maksudnya nubuwah atau risalah. Fil waqih, di dalam kenyataannya. Atau kalau kita membatasi jumlah dan siapa para utusan, itu terkadang mengantarkan kita melakukan sebuah menafikan orang yang seharusnya rasul. Jadi seharusnya rasulnya itu adalah si A, malah kita mengatakan si rasul dan nabi itu adalah si B, C sampai Z. Padahal rasulnya adalah A. Misalnya kayak gitu. Jadi menetapkan nabi kepada orang yang bukan nabi, atau menafikan kenabian kepada orang yang seharusnya adalah nabi. Kalau kita membatasi jumlahnya rasul dan siapa rasul itu. Ini alasannya Imam Al-Baijuri. Sehingga fayajibu, maka wajib atas diku, apa percaya, mempercayai bi anna lillahi, dengan sesungguhnya ialah bagi Allah. Bi anna lillahi, dan sesungguhnya ialah bagi Allah, rusulan adapun utusan. Rusulan menjadi isim atau menjadi mubtada. Kenapa kok dibaca nasab? Karena menjadi isimnya anna itu amalnya tansibul ismah wa tarfa'ul khabar. Mana khabarnya anna? Lillahi bi anna lillahi itu menjadi khabar, rusulan itu menjadi mubtada'nya. Kenapa kok didahulukan khabarnya? Karena berjumlah jar majrur. Wa anbiya'an, dan utusan wa anbiya'an, dan para nabi, alal ijmali, atas secara global, alal ijmali secara global. Illa khamsatah wa isrinah, illa khamsatan wa isrinah, kecuali 25. Fayajibu, maka wajib ma'rifatuhum, apa mengetahui mereka khamsatun wa isruna itu, tafsilan secara terperinci, secara detail, secara tafsil. Sehingga menurut Imam Imam Al-Baijuri mengatakan kita tak perlu membatasi para nabi dan para utusan, takut nanti menafikan seseorang yang seharusnya nabi atau menetapkan seseorang yang bukan nabi. Kewajibannya apa? Kita hanya wajib, kata Imam Al-Baijuri, kita cukup membenarkan bahwa Allah itu memiliki rasul dan para nabi secara global. Intinya Allah itu memiliki nabi dan para utusan. Cukup seperti itu secara global. Entah jumlahnya berapa, entah siapa saja. Ya kan? Kecuali yang 25 katanya. Kalau yang 25 harus diketahui secara terperinci. Jadi secara global wajib kita ketahui, pokok jumlahnya enggak perlu. Secara global Rasulullah, Allah itu memiliki rasul dan para nabi. Tapi untuk yang 25 itu wajib diketahui secara terperinci. Itu kalau perkataannya Imam Al-Baijuri. Kalau Imam Al-Baijuri mengatakan juga di dalam syarah Al-Jauharah, mengatakan iman yang dimaksud di sini adalah seandainya
kita dihadapkan pada satu nama dari sekian nabi, dari sekian-sekian nabi, misalnya Nabi Muhammad atau Nabi Nuh atau Nabi Lut misalnya, kita tidak mengingkari bahwa tidak mengingkari terhadap kenabian dan keutusan orang tersebut, tidak mengingkari. Bukan maksudnya adalah menghafal. Jadi kan Imam Al-Bujuri mengatakan yajibuh ma'rifatuhum. Ma'rifat di sini apakah dihafal atau yang penting kita tidak mengingkari terhadap kenabiannya. Saya katakan Nabi Muhammad, kalian tidak mengingkari bahwa Nabi Muhammad adalah nabi. Itu sudah cukup. Itu yang dimaksud ma'rifatuhum. Bukan kemudian dihafal katanya. Bukan adalah orang yang menghafal nabi siapa saja, bukan. Kalau menurut Imam Bajuri. Tapi adalah orang yang ketika disebutkan sebuah nama dari para nabi atau para utusan itu tidak mengingkarinya. Tsumma akhadan nadimu, semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.